4, Kapolsek Percut, kemudian Bapak Ibu yang hadir, serta rekan-rekan media yang menyempatkan diri hadir sore hari ini. Terima kasih atas segala kehadiran dan kerjasamanya. Sore hari ini kita akan menyampaikan konferensi pers ataupun rilis terkait dengan 3 hal yang saat ini ditangani oleh Polda Sumatera Utara dan jajarannya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, tepatnya kalau tidak salah itu hari Kamis, ada kasus viral yang berkembang di media sosial, adanya seseorang yang melakukan pemukulan kepada yang diduga usianya masih anak-anak. Kemudian berkembang di jejaring sosial. Perlu kami sampaikan bahwa kasus ini berkembang di media sosial, kemudian direspon dengan sangat cepat oleh Polrestabes Medan. Sekali lagi, responnya sangat cepat. Kalaupun berkembang di media sosial, lambat dan lain sebagainya, justru penanganan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik dari Polrestabes Medan tidak lebih dari 24 jam mereka sudah bisa berhasil mengamankan terduga pelaku. Malam hari dapat diamankan, kemudian besoknya ditindaklanjuti oleh penyidik. Artinya kita, Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan dan jajarannya sangat responsif terkait dengan kasus-kasus yang menimpa anak, perempuan, orang-orang termarginalkan. Sekali lagi, ini menjadi concern pimpinan Polri, juga pimpinan Polda Sumatera Utara. Dan ini harus dicatat oleh rekan-rekan semua, ini adalah concern kita bersama. Kemudian, penanganan kasus itu hasil gelar perkara yang dilakukan atau yang dipimpin oleh Bapak Dirkrim dengan beberapa ahli hukum, kemudian hadir juga tadi malam Ibu Kadis PPA, kemudian Kasat Reskrim, Kabid Propam, dan lain sebagainya di Polrestabes, bahwa kasus itu ditarik. Sekali lagi, kasus itu ditarik ke Polda Sumatera Utara. Dalam hal ini di Treskrim yang akan menindaklanjutinya agar lebih objektif dalam proses penanganannya. Kita bekerja secara profesional, bukan karena ada tekanan dan lain sebagainya. Sekali lagi, hasil gelar perkara mengatakan sepakat bahwa kasus ini ditarik ke Ditreskrim Polda Sumatera Utara untuk didalami. Jelas rekan-rekan ya? Terkait dengan polemik yang ada di masyarakat, kami minta tolong untuk masyarakat tidak lagi berpolemik, percayakan penanganan kasus ini kepada penyidik-penyidik yang ada di Polda. Tentu ini juga melibatkan penyidik-penyidik yang ada di Polrestabes Medan yang memang sebelumnya mereka sudah bekerja. Artinya kolaborasi antara penyidik Polrestabes Medan dengan penyidik di Treskrim Polda Sumatera Utara untuk mempertegas bagaimana kelanjutan daripada kasus ataupun penanganan kasus ini.
Jadi sekali lagi rekan-rekan harus bisa pahami, sampaikan juga kepada masyarakat untuk tidak berpolemik, percayakan proses penanganannya kepada kita. Kita akan bekerja secara profesional, kita tidak di bawah tekanan apapun juga, dan tentu hasil atau update setiap perkembangannya akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Di sini hadir orang tua daripada korban, kemudian ada juga Kepala Dinas PPA yang mungkin nanti mohon izin akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa yang menjadi tugas daripada Ibu Kadis dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Sekali lagi, rilis yang pertama itu, dan nanti ditambahkan barangkali mohon izin dari Bapak Direktur, kemudian dari Pak Kadis. Hadir di sini juga orang tua, kita ingin mendengarkan apa harapan daripada orang tua terkait dengan proses penanganan kasus ini. Kita juga hadirkan pelaku, ada di belakang, jadi semua kita terbuka kepada teman-teman media, dan tentu harapannya juga media bisa memberikan literasi kepada masyarakat. Demikian untuk rilis pertama, nanti ditambahkan oleh Pak Dirkrim Mohon izin Pak Dir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya rekan-rekan media yang merayakan Natal, saya ucapkan selamat Natal, sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan tetap kita dukung program pemerintah dalam memberantas atau menekan pandemi COVID-19. Kemudian rekan-rekan tadi sudah sampaikan oleh Pak Kabid Humas terkait ada satu perkara yang sebelumnya ditangani oleh Polrestabes Medan, yaitu kasus penganiayaan terhadap anak. Kemudian dari hasil gelar perkara, kasus itu akan dilimpahkan ke Polda Sumut dalam penanganannya, yang mana tersangka saat ini sudah pelaku saat ini sudah ditetapkan tersangka. Saya sampaikan kepada rekan, percayakan kepada kami akan proses, kami akan tidak lanjutin penanganan perkara tersebut dengan profesional dan seadil-adilnya. Ya, saya tidak panjang lebar terkait dengan pelimpahan laporan polisi tersebut, karena ada dua perkara lagi yang akan kita sampaikan kepada rekan-rekan, dan ini penting untuk disampaikan karena ada kejadian yang kemarin, dan mungkin ada hal yang perlu kami sampaikan kepada media terkait tindak pidana perdagangan orang. Mungkin itu dari case yang pertama. Ada yang ingin rekan-rekan tanyakan atau mungkin ingin rekan-rekan dengarkan dari pihak keluarga khususnya? Ya, langsung ya, boleh ya? Atau dari Ibu dulu, Bu Kadis. Oh, silakan Bu Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas sesuai dengan Undang-Undang 35 2014. Anak harus kita lindungi. Perlakuan anak itu ada sesuai dengan regulasi tersebut. Kami mempunyai unit pelayanan untuk bagaimana anak tersebut bisa kami tangani, tentang visum et repertumnya, juga tentang fisik dan fisikisnya. Anak tersebut harus mendapatkan haknya untuk berkembang dan hidup. Kami juga melayani, kami punya rumah aman untuk sementara apabila anak itu harus kita amankan. Kami punya shelter. Jadi di sini tugas kami adalah sesuai dengan Undang-Undang 35 2014 adalah untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan rekan-rekan? Izin Bang, sedikit Bang. Ini ada pertanyaan dari publik sebenarnya terkait dengan apakah tersangka ini, kenapa tersangka ini tidak ditahan seperti itu, tidak dikenakan baju tahanan. Kemarin alasannya gara-gara pasal yang disangkakan itu di bawah dari 5 tahun. Padahal di pasal 21 ayat 4 huruf B itu
ada tersangka yang memang bisa ditahan meskipun pasal itu disangkakan itu di bawah 5 tahun. Apalagi ini adalah pasal penganiayaan 351 terhadap anak seperti itu, gimana Bang? Saya langsung jawab. Jadi rekan-rekan, beri kesempatan kepada kami penyidik untuk bekerja. Hari ini paling lama malam hari perkara tersebut kami tarik. Ya, kami tarik, biarkan penyidik bekerja dulu. Sepakat ya? Sepakat? Setuju. Sepakat enggak? Setuju. Kurang keras suaranya. Sepakat enggak? Sepakat. Ya, terima kasih. Gul Kang. Ya. Kembali lagi saya jawab, ya. Aku kalau yang tanya-tanya gini aku suka ini. Jadi rekan-rekan, kembali lagi, case pertama adalah masalah penganiayaan ini sudah berjalan dan sudah ada penetapan tersangka. Kemudian berkaitan dengan masalah kendaraan, nanti kita akan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Kita akan sampaikan bagaimana posisi atau keabsahan daripada kendaraan tersebut. Jangan ragu dan jangan rekan-rekan percayakanlah kepada Polda Sumatera Utara. Nanti akan kita sampaikan terkait dengan posisi kendaraan itu sendiri. Sepakat? Kurang keras. Sepakat? Memang kalian saudara-saudaraku paling cantik dan ganteng. Amin. Cair. Baik rekan-rekan, seperti yang dari awal kami sampaikan bahwa kasus ini ditarik untuk kembali atau kemudian didalami oleh penyidik. Jadi pertanyaan itu sebenarnya dari awal sudah terjawab. Jadi harusnya nggak muncul lagi pertanyaan itu, tapi nggak apa-apa. Kalau nggak bertanya namanya bukan wartawan. Mempertegas Bang. Baik, yang berikutnya rekan-rekan, kita menghadirkan kedua orang orang tua dari korban. Tentu kita ingin mendengarkan apa yang menjadi harapan dan lain sebagainya dari beliau. Mohon izin kami persilakan Bapak, Ibu. Oh silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai keluarga dari korban mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap kinerja dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara, juga dari Polisi Polrestabes Kota Medan yang telah bekerja dengan cukup baik menurut kami. Dan kami sendiri puas dan kami percayakan terhadap hukum yang akan ditegakkan dari pihak kepolisian. Kami tidak ada ragu untuk itu. Kami mohon keadilan yang sebenarnya. Itu yang harapan dari kami. Mungkin terima kasih yang terhingga juga kepada rekan-rekan media, baik itu media sosial maupun dari media online, juga bapak-bapak wartawan yang kami sangat mengharapkan bantuan dan dukungannya. Kami ingin ini sebagai pembelajaran Pak bagi kami dan bagi kita semua, supaya jangan ada perlakuan yang terulang lagi seperti itu. Mungkin itu harapan kami Pak. Terima kasih banyak. Saya akhiri bila terberaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, salam sejahtera buat kita semua. Saya kuasa hukum dari keluarga korban. Hari ini kami hendak berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang atensinya, yang kebaikan hatinya kepada keluarga korban itu sudah dirasakan oleh keluarga korban. Terlebih lagi, kami juga sangat-sangat berterima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia dari Polda Sumatera Utara. Biarkan dulu, dan kami sudah percaya, kami sudah berkomunikasi, dan kami yakin bahwa Polda akan melakukan pemeriksaan yang sangat-sangat profesional. Saya sampaikan itulah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Izin Bang, dengan siapa Bang? Saya Ferdinand Semorangkir. Terima kasih. Terima kasih Bang. Dokter depannya Pak. Enggak, saya bohong. Baik, rekan-rekan, tadi sudah disampaikan dari orang tua, dari Pak Dirkrim dari Kepala Dinas PPA Provinsi Sumatera Utara terkait dengan kasus yang saat ini sedang bergulir. Tentu sekali lagi profesionalitas penyidik akan dikedepankan, bukan akan dan terus dikedepankan. Kepercayaan yang diberikan oleh orang tua ini menjadi penyemangat buat penyidik terus bekerja secara bijak dan profesional. Kemudian yang berikutnya rekan-rekan, kita tinggalkan satu kasus ini.
Yang berikutnya kita menginjak kepada kasus, oh ini, siap. Kasus terkait dengan keberhasilan pengungkapan tindak pidana orang per orang yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi TKI ilegal. Saya mohon barangkali saya minta kepada Bapak Dirkrim secara ringkas untuk menjelaskan terkait dengan pengungkapan kasus ini yang dilakukan oleh Subdit 4 Dirkrim. Mohon izin, Bang. Rekan-rekan, kami akan sampaikan terkait keberhasilan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang mana Subdit 4 telah melakukan penindakan dan melakukan penahanan terhadap dua tersangka yang saat ini juga hadir di hadapan kita. Kemudian penyidik dalam hal ini berkaitan dengan TPPO tersebut telah menyita 5 buah paspor, kemudian handphone, kemudian buku catatan-catatan yang berkaitan dengan daftar nama TKI atau TKW yang akan dikirim ke luar negeri. Kemudian beberapa buku rekening bank. Kemudian termasuk uang yang digunakan oleh tersangka diberikan kepada pihak keluarga sebagai uang terima kasih atau uang pertinggal sebesar 1 juta masing-masing orang. Kemudian rekan-rekan kami sampaikan terkait TPPO ini, penyidik juga terus akan mengembangkan terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Ya. Jadi sama-sama kita ketahui ada beberapa pintu atau jalur yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku di mana mengirim TKI atau TKW kita secara ilegal. Secara singkat saya sampaikan, kalau mau bertanya silakan. Apa? Iya, terorganisir lah. Ya, bukan terorganisir. Teganya dari mana? Modus operandinya dia merekrut, mengiming-iming, kemudian ditampung di satu tempat, kemudian memberikan penjelasan bahwa ada pekerjaan di luar negeri terhadap calon korban, kemudian mereka yang mengatur secara keseluruhan pengiriman kendaraan atau kapal dari jalur mana yang akan dikirim terhadap para TKI maupun TKW tersebut. Korban 5. Korban 5, kebetulan korban ada di wilayah kota Medan dan Sumatera sekitarnya. Satu tempatnya di mana dia? Sejak tahun 2000. Ya, sejak tahun 2000. Ada lagi? Sudah berapa banyak Pak yang di tujuan? Identitas pelaku inisial AP, ya, alias B, jenis kelamin perempuan, kemudian pekerjaannya swasta, tinggal di wilayah Kota Medan. Kemudian inisial tersangka yang satunya inisial S, alias P, jenis kelamin perempuan, kemudian tinggal di wilayah Kota Deli Serdang. Ada lagi? Negara tujuannya kemana, Pak? Ada dulu lah. Apa? Ya. Tujuan negara. Malaysia. Pak sudah berapa banyak? Kerjakan sebagai apa, Pak? Sebagai pembantu rumah tangga. Sudah berapa lama ini? 5 tadi kan udah aku bilang. Jangan diulangi Berapa lagi. orang, Pak, diberangkatkan? Dari laporan masyarakat, kemudian kami melakukan penyelidikan dan berhasil diungkap. Dari tahun 2000 berapa orang yang diberangkatkan, Pak? Kami masih lakukan pendataan karena cukup banyak. Nanti akan kita sampaikan dalam rilis berikutnya. Ilegal semua itu, Pak, ya? Ilegal. Dir, tempat penampungan di mana, Dir? Apa? Tempat penampungan tadi suatu tempat di mana? Dumai, Kepri. Itu ada anak-anak Penyidik Pak? juga berangkat ke Dumai untuk melakukan penggeledahan di sana. Mas satunya, Dir. Ada anak-anak? Hah? Ada anak-anak Pak? Nggak ada. Oh ini semua di atas Perempuan ya? semua ya, Pak? Iya. Dumai A1-nya di mana, Dir? Nantilah aku kasih tahu. Aku juga nggak tahu lu pernah ke sana. Ini dia ngajak berantem ini. Tanggal 21 Desember dipimpin langsung Kasubdit Renakta. Untungan?
Perempuan Jadi semua, Kasudin Raktani ya kalau dia bergerak itu ya seperti laki-laki. Pak, dimintai uang nggak, Pak? Pembantu ini dia, pembantu rumah tangga. Pak, Apa? mereka perempuan semua. Perempuan semua. Dimintai uang, Pak. Berapa? Hah? Dimintai uang berapa, Pak? Mereka tidak dimintain uang tapi akan dipotong gaji selama 3 bulan. Gajinya berapa katanya Pak? Gajinya berapa katanya? Nominal, Pak. Relatif. Nominal. Relatif gajinya. Jaringannya di Malaysia seperti apa, Pak? Kami belum bisa sentuh ke sana, kami akan koordinasi ya. Tapi paling tidak kita ke dalam dulu untuk memberantas para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pak, yang diberangkatkan hanya dari wilayah Sumatera atau dari Jawa juga berangkat? Untuk saat ini kita konsen di wilayah Sumatera Utara. Saya minta bantuan rekan-rekan dari media, masyarakat apabila menemukan, mendengarkan terkait dengan perdagangan Dari orang suku tertentu nggak nih? atau pengiriman TKI, TKW secara ilegal, tolong sampaikan kepada kami. Sekali lagi, tolong sampaikan kepada kami. Kita punya hotline, nomor online yang bisa disampaikan dan akan disampaikan kepada kami. Ada lagi? Mereka mengurus kepulangan juga nggak, Pak? Hah? Mengurus kepulangannya juga nggak? Ini pada saat mau berangkat kita tangkap. Yang kepulangannya diurus mereka? Termasuk Ada dari suku-suku tertentu Hah? nih Pak. Ada dari suku-suku tertentu nih. ciri-ciri tersendiri. Suku tertentu. Tidak ada. Tidak menentukan suku-suku tertentu. Yang pasti jenis kelaminnya perempuan. Kemudian apabila diiming-iming atau diajak oleh para tersangka bermau, maka mereka akan diberangkatkan seperti itu dengan beberapa persyaratan tentunya. Ada lagi? Lanjut. Ya, ada yang perekrut. Ya, merekrut, kemudian ada yang penghubung, ada yang mengantarkan. Seperti itu. Cukup? Kita masuk ke 365 apa? Tauran ya. Cukup rekan-rekan ya. Terima kasih. Silakan Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, untuk kasus yang kedua tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Pak Direktur. Sekali lagi ini adalah keberhasilan penindakan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Ditreskrim Kemudian yang berikutnya kita akan sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan secara bersama-sama hingga mengakibatkan orang meninggal dunia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 26 Desember 2021, terjadi tawuran antar geng motor yang menyebabkan seseorang meninggal dunia atau ada korban akibat tawuran tersebut. Perlu rekan-rekan ketahui, sebelum nanti rekan-rekan bertanya, Pak, apa langkah-langkah kepolisian? Ini diawali dari langkah kepolisian, khususnya Polsek Percut, Polres Tabes Medan, dengan di backup dari Brimob dan Sabara, melakukan patroli karena malam minggu, setiap malam minggu diindikasikan geng-geng motor ini selalu membuat rusuh, selalu membuat keributan di antara mereka. Nah, atas dasar itu Polsek Percut membentuk tim, kemudian mereka melakukan patroli. Sepi, tidak ada gerakan sampai dengan pukul 5 pagi. Karena mereka tahu ada polisi yang siap saat mutar. Begitu polisinya balik, ya, selesai melaksanakan tugas, ya, kembali ke kesatuan, terjadilah tawuran tersebut. Jadi mereka menyempatkan atau memanfaatkan momen manakala tidak ada petugas. Sekali lagi, petugas bukan tidak ada. Langkah-langkah preventif kita sudah dilakukan. Kejadiannya jam 6 pagi. Adapun yang menjadi korban dari tawuran tersebut adalah atas nama Alfiansah Najib dan pelaku adalah Medi Trianggara atau MTA dengan kawan-kawan. Rekan-rekan, kasus ini dijerat dengan pasal 338 Yunto 170 ayat 2, Yunto pasal 5556 KUH pidana. Tersangkanya saat ini
kita berhasil mengamankan 3 orang. Kita hadirkan. Allahu Akbar. Kita tunggu ya.